Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Soleha dengan NIM B103120116. Hari ini saya akan menganalisis laporan tahunan PT Indonesia Fiberboard Industri terbuka. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu struktur kepemilikan perusahaan, yang terbagi menjadi dua subbab, yaitu komposisi pemegang saham dan struktur organisasi perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas komposisi pemegang saham. Pemegang saham di sini terdiri dari dua, yaitu pemegang saham pengendali dan perseroan. Pemegang saham pengendali terdiri dari Edi Hartono sebesar 71,68%, Johan Kurniawan 19%, Surja Hartono 3,8%, Maria Hartono 2,8%, Jojo Hartono 2,8%, dan Suryadi Hartono sebanyak 2,8%. Lalu pemegang saham dari perseroannya itu SMB Kenzal sebanyak 25%, lalu ada Noda Corporation sebanyak 7,44%, lalu ada PT Adrindo Interperkasa 51%, lalu ada Happy Hartono 5,98%, dan terakhir dari masyarakat yaitu 10,58%. Baiklah, sekarang kita masuk ke analisis struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada RUPS, lalu ada Dewan Komisaris, yang komisaris utamanya yaitu Surja Hartono, lalu ada Atusi Takahama merupakan komisaris, dan Sumarni sebagai komisaris independen. Lalu ada Dewan Direksi, direktur utamanya yaitu Hevi Hartono, lalu ada Direktur Ang Andri Pribadi, Direktur Thomas Ferdianto, dan Direktur Takukaji Okamoto. Lalu ada dari Komite Audit diketuai oleh Sumarni yang beranggotakan Mariana Wijaja dan Sum Tien Wenli. Lalu ada Komite Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh Sumarni dan beranggota Surja Hartono dan Marcelus Hermawan. Lalu ada dari audit internal yang dipertanggungjawabkan oleh Happy Endra Nova Simatupang. Lalu ada sekretaris perusahaan yang dipertanggungjawabkan oleh Thomas Ferdianto. Lalu ada divisi-divisi. Yang pertama yaitu Divisi Keuangan, Akuntansi, dan Administrasi dipertanggungjawabkan oleh Thomas Ferdianto. Lalu ada Divisi Operasional yang dipertanggungjawabkan oleh Happy Hartono. Lalu ada Divisi Pemasaran dan Penjualan yang dipertanggungjawabkan oleh Happy Hartono. Lalu ada Divisi Kepatuhan dan Corporate Affairs yang dipertanggungjawabkan oleh Ang Andri Pribadi. Lalu ada Divisi Pemasaran Negara Jepang yaitu Takukaji Okamoto. Lalu kita masuk ke analisis berikutnya, yaitu analisis perlindungan terhadap hak pemegang saham. Pemegang saham adalah individual atau badan hukum yang secara perseroan melalui RUPS. Para pemegang saham mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perseroan dengan memperhatikan keuntungan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara wajar dan transparan, didasarkan pada kepentingan usaha perseroan dalam jangka panjang. Namun, pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi. Kita lanjut ke pembahasan hak pemegang saham yang terdiri dari yang pertama, menerima informasi tentang perseroan secara tepat waktu, akurat, dan secara rutin, kecuali yang berkaitan dengan hal-hal rahasia agar dapat membuat keputusan investasi atas perseroan berdasarkan informasi yang akurat. Lalu yang kedua yaitu menerima bagian keuntungan perseroan yang dialokasikan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan bentuk pembagian keuntungan lainnya secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Lalu yang terakhir yaitu menerima penjelasan dan informasi akurat secara menyeluruh tentang prosedur pelaksanaan RUPS dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, kita lanjut ke analisis tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, Komisaris Independen, dan struktur pengawasan. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah salah satu organ tata kelola perseroan yang berfungsi sebagai tanggung jawab secara kolektif adalah untuk mengawasi secara menyeluruh kinerja operasional dan finansial, termasuk pengelolaan perseroan yang dijalankan oleh direksi, serta memberikan saran dan masukan kepada direksi. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab memastikan bahwa perseroan melakukan good corporate governance pada seluruh tingkat organisasi.
Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kita lanjut ke tanggung jawab Dewan Komisaris. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan organ anggota Dewan Komisaris tercantum dalam POJK nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasihat kepada direksi. Lalu yang kedua yaitu dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Lalu yang ketiga yaitu anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan iktikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Lalu yang keempat yaitu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya. Yang terakhir, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawab setiap akhir tahun. Lalu kita lanjut ke analisis Dewan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh untuk mengelola perseroan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku demi kepentingan dan sejalan dengan tujuan perseroan. Direktur, baik perorangan maupun kolektif, harus bertindak secara tepat, hati-hati, dan dengan pertimbangan seluruh aspek dalam menjalankan tugas mereka. Lalu kita masuk ke analisis tanggung jawab Dewan Direksi. Tugas, tanggung jawab, dan kewenangan anggota direksi secara umum tercantum dalam PJOK nomor 33 tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan emitmen atau perusahaan publik untuk kepentingan emitmen atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emitmen atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Lalu yang kedua, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Yang ketiga, setiap anggota direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dengan ayat pertama, dengan iktikat baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Lalu yang keempat, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, direksi dapat membentuk komite. Yang terakhir, dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat keempat, direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. Lalu kita lanjut ke analisis komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis, kepemilikan saham, kepengurusan keuangan maupun hubungan keluarga dengan direksi dan Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham pengendali yang dapat menyebabkan pengaruh untuk tidak bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai pengawas kinerja manajemen perusahaan. Dewan Komisaris memegang penting dalam pengawasan direksi yang bertujuan agar dapat mencapai target kinerja yang direncanakan dan turut memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dicapai perusahaan. Dalam hal ini, komisaris independen berfungsi memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Dewan Komisaris tidak memihak pada kepentingan direksi maupun pihak tertentu. Anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 3 orang dan salah satu di antaranya merupakan komisaris independen. Lalu kita lanjut ke analisis struktur pengawasan. Dewan Pengawas atau Komisaris bertanggung jawab mengawasi Dewan Direksi dalam menjalankan tugasnya dengan secara teratur memantau efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Direksi, termasuk pelaksanaan strategi untuk mencapai target yang diharapkan pemilik modal.
Kinerja Dewan Pengawas akan dievaluasi setiap tahun oleh pemilik modal dalam RUPS. Secara umum, kinerja Dewan Pengawas ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perum, Perumnas, amanat pemilik modal, dan proses pemenuhan tanggung jawab tersebut. Kriteria evaluasi disampaikan kepada Dewan Pengawas sejak pengangkatannya. Lalu kita masuk ke analisis berikutnya, yaitu analisis komite audit dan komite lainnya. Peran, tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan. Yang pertama yaitu komite audit. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas komisaris dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Komposisi komite audit. Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan anggota komite audit perseroan sebagai berikut. Sumarni sebagai ketua dari komite audit yang beranggotakan Mariana Wijaya dan Sun Tien Wenli. Kita lanjut ke analisis tanggung jawab komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris meliputi yang pertama, membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Yang kedua, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Lalu yang keempat, melakukan penelaahan atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Yang terakhir yaitu melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan. Lalu kita masuk ke efektifan kegiatan komite audit pada tahun 2020. Yang pertama, melakukan penelaahan atas laporan keuangan auditan dan informasi keuangan lainnya untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Lalu yang kedua, membantu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas hasil pelaksanaan audit internal dengan baik. Yang ketiga, menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik dan atau KAP terkait rekomendasi komite audit dalam menunjuk akuntan publik dan KAP untuk audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Yang terakhir, merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pengguna kembali KAP Teramid Harja, Pradono, dan Chandra untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2020. Sekarang kita lanjut ke analisis Komite Nominasi dan Remunerasi. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK nomor 34 atau POJK nomor 4 tahun 2014, perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mewujudkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi, terutama sehubungan dengan hal-hal seperti penetapan kinerja calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, penetapan sistem penilaian kinerja, dan sistem remunerasinya. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan individu atau pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kepada Dewan Komisaris. Lalu kita masuk ke komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dengan surat keputusan nomor 4 IFI-LGL nomor 8 tahun 2019 tertanggal 16 Agustus 2019. Struktur keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut. Sumarni sebagai ketua, lalu yang beranggotakan Surya Hartono dan Marcelus Hermawa. Lalu kita masuk ke tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi. Yang pertama yaitu menyusun sistem penyeleksian dan perekrutan bagi calon anggota direksi dan Dewan Komisaris. Yang kedua, menyusun kriteria dan jumlah calon anggota direksi dan Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke Dewan Komisaris guna mendapatkan persetujuan RUPS.
Yang ketiga, menyusun sistem penilaian dan nominasi bagi calon anggota direksi maupun Dewan Komisaris. Yang keempat, menyampaikan hasil evaluasi dan analisa atas sistem penyeleksian, perekrutan, dan pergantian karyawan. Lalu yang terakhir, menyusun sistem penilaian kinerja direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan ke RUPS. Lalu kita lanjut ke keefektifan pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2020. Yang pertama yaitu menelaah dan menentukan atau mengusulkan struktur remunerasi bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris, remunerasi anggota direksi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Yang ketiga, meninjau kembali kebijakan nominasi dan remunerasi yang ada di antara lain terkait dengan kebijakan penilaian kinerja, kebijakan pengunduran diri, dan program pengembangan bagi pejabat eksekutif dan karyawan secara keseluruhan. Lalu yang terakhir yaitu membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja pada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris dengan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian sendiri atau self-assessment masing-masing anggota direksi dan Dewan Komisaris. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke analisis pengungkapan dan transparansi. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan akses yang mudah dilakukan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan, serta secara tepat waktu agar berguna dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi prinsip transparan yang dilaksanakan oleh perseroan yakni melakukan publikasi informasi keuangan baik triwulan maupun tahunan secara tepat waktu, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh para pemangku kepentingan. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke analisis kualitas pelaporan keuangan dan peran auditor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas kualitas pelaporan keuangan. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang mencakupi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, peraturan-peraturan serta pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas dengan menggunakan konsep biaya historis. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktiva-aktiva operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu yang kedua yaitu analisis peran auditor eksternal. Audit eksternal diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan perseroan telah disusun sesuai dengan ketentuan PSAK dan memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan mengenai tata kelola dari PT Indonesia Fiberboard, tidak ditemukan indikasi pelanggaran yang terjadi. Berikut penjelasan mengenai hasil analisis keseluruhan tata kelola perusahaan. Yang pertama dari struktur kepemilikan perusahaan. Tidak ditemukan adanya pelanggaran yang terjadi dari struktur organisasi dan struktur kepemilikan saham, bisa kita lihat dari penjelasan yang saya bahas tadi. Lalu yang kedua yaitu pelindungan terhadap pemegang saham. Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pelindungan saham walaupun pemegang saham terdiri dari pemegang saham pengendali dan perseroan. Keduanya memiliki perlindungan dan hak yang sama dalam perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit dan komite lainnya juga tidak ditemukan adanya penyelewengan pelaksanaan tugas dari tanggung jawab yang sudah ada serta komposisinya sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Selain itu, tidak ditemukan adanya hubungan keluarga dengan perusahaan baik dari Dewan Komisaris, Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, dan komite lainnya, sebab hal itu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak independen. Lalu yang keempat yaitu pengungkapan dan transparansi. Di sini juga tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran karena PT Indonesia Fiberboard sudah melaporkan keseluruhan laporan keuangan dengan transparansi dan memiliki pertanggungjawaban dalam setiap laporan yang dibuat.
Lalu kita masuk ke bagian terakhir yaitu kualitas pelaporan keuangan dan peran auditor eksternal. Juga tidak ditemukan adanya pelanggaran dari pelaporan keuangan karena sudah sesuai dengan SAK yang digunakan dan peran auditor eksternal dalam pengawasan pelaporan keuangan juga sesuai dengan SAK dan sudah berjalan dengan baik. Sekian analisis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kalimat yang menyinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.